Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kawasan Jalan Veteran nomor 30, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta kembali hadir dengan podcast Balmon Jogja. Dan di edisi kali ini, 29 November 2023, akan membahas seputar frekuensi bersih untuk pemilih 2024, pemilih berdaulat negara kuat. Nah, di mana kita seperti ketahui nih ya, Sobat Frekuensi, pemilu tinggal 76 hari lagi. Dan istimewanya lagi nih, podcast Jogja bersama Ibu Kabangun kita berhasil mendatangkan narasumber yang relate banget nih untuk tema kali ini. Nah, berdasarkan arahan Bapak Dirjen SDPPI, Balmo Yogyakarta itu juga berkewajiban mensukseskan pemilu 2024. Nah, dengan tema frekuensi bersih untuk pemilu 2024, kita itu sudah mendatangkan beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Langsung aja kita berkenalan. Saya sapa dulu Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1 Yogyakarta, Ibu Eni Sarjumana. Selamat datang, Ibu. Selamat siang, Mbak Lisa. Dan kita sapa berikutnya Ketua Orari DIY, yaitu Haji Raden Ambar Pramana PSH, Yankee Bravo to Uniform Foxtrot Mike. Betul, Pak? Ya, keren sekali. Terima kasih Bapak sudah hadir ya, Pak ya. Dan berikutnya Ketua Rapi DIY, Insinyur Raden Mas Nurdiantoro. Selamat siang, Mbak Lisa. Tuh, Juliet Zulu 12 GNI ya, Pak ya. Golf November India atau GNI. Siap, Pak. Dan berikutnya yaitu Ketua Orari Jateng yang diwakili Ketua Orari Lokal Kabupaten Klaten, yaitu Bapak Susilo Hariputranto, Yankee Bravo 2 Pro ya, Pak ya. Yankee Bravo tuh Papa Romeo sekarang. Cakep ya, Pak ya. Lengkap sekali. Dan yang selamat datang, Pak. Dan yang terakhir yaitu Ketua Rapi Jateng, Haji Abdul Manan SEMM, Juliet Zulu 11 Hotel Alfa Mama ya, Pak ya. Alfa Mike. Hotel Alfa Mike. Siap, Pak. Dan selamat datang Bapak Ketua Rapi dan Orari DIY Jateng. Sangat senang sekali kita akan membahas frekuensi bersih untuk pemilu 2024. Nah, langsung saja nih Bu Eni. Sebelum berbicara frekuensi bersih untuk pemilu 2024, seperti yang kita ketahui nih Bu ya, Orari dan Rapi sendiri adalah aset komunikasi masyarakat yang sangat penting dan vital dalam hal kebencanaan, dan terbukti Orari Rapi itu selalu terdepan ya Bu ya, menyampaikan komunikasi kepada masyarakat. Nah, apakah bentuk dukungan kepada organisasi non-profit Orari dan Rapi ini Bu di wilayah kerja Balmon Jogja? Terima kasih Mbak Lisa. Berkaitan dukungan yang diberikan untuk seluruh anggota Orari dan Rapi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah menerbitkan PP 43 tahun 2023 tentang PNBP 0 rupiah khususnya untuk IAR dan KRA, baik yang akan menjadi anggota baru maupun untuk perpanjangan yang mulai berlaku sejak 18 November 2023. Kemudian selain itu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta juga menyediakan sarana yang cukup memadai kepada anggota Orari atau calon anggota Orari untuk melaksanakan kegiatan ujian berupa penyediaan bus pelayanan untuk kegiatan ujian Orari. Hal ini sangat bagus tanggapan dari khususnya masyarakat dalam rangka melaksanakan ujian Orari ini yang kita laksanakan mobile yang tahun 2023 ini sudah kita laksanakan di 4 kabupaten, yaitu ada Solo, kemudian Kebumen, Purworejo yang nantinya di bulan Desember akan kita laksanakan di Surakarta. Tentunya selain itu juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman dari Orari Rapi terkait dengan regulasi yang ada di Kementerian Kominfo.
Baik Bu. Kemudian ini Bu, kalau terkait frekuensi bersih untuk pemilu 2024 nih Bu, khususnya orari rapi ini tuh kira-kira seperti apa Bu? Larangan ataupun kalau ada larangan biasanya beriringnya dengan sanksi nih Bu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Bu seperti apa? Terima kasih Mbak Risa. Jadi berdasarkan Permen 17 tahun 2018, semua teman-teman orari maupun rapi saya yakin sudah mengetahui semua bahwasanya frekuensi itu dilarang untuk digunakan untuk politik. Jadi saya nanti mohon kepada seluruh anggota baik rapi maupun orari untuk mentaati di aturan Permen 17 tahun 2018 tadi, dan manakala melanggar tentunya sanksinya akan dicabut iar maupun ikrarnya. Baik. Kemudian ini langsung aja kita langsung ke ketua orari. Bapak nih sejauh mana peran orari selama ini berkecimpung di dunia break-breakan ya Pak ya. Nah itu khususnya pemilu yang sebelumnya ataupun kalaupun yang di 2024 kira-kira perannya itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam sejahtera. Jadi kalau menanyakan tentang apa peran dan fungsi orari selama ini khususnya dalam mempersiapkan jalannya pemilu, memang orari ini sudah sangat lama sekali ya terlibat dalam kegiatan pemilu di negara kita di Indonesia. Jadi sejak saya mengalaminya sejak tahun 87 pemilu 87, kemudian 92, kemudian berikutnya itu saya selalu bersama teman-teman orari terlibat dalam kegiatan dukungan komunikasi pemilu. Jadi kalau dulu memang sistem informasi belum seperti sekarang, belum maju seperti sekarang ya. Pelaporan kegiatan pemilu semuanya dilaporkan melalui voice atau dengan komunikasi radio, dan itu memang dulu orari sangat diandalkan untuk membantu kelancaran jalannya pemilu tersebut. Nah, ini kemudian bahwa ada aturan tertentu di orari, di organisasi kami, bahwa frekuensi tidak boleh dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan politik. Itu artinya bahwa memang kita tidak boleh mensuarakan atau mengkampanyekan baik pasangan calon tertentu ataupun diri kita sendiri yang barangkali kita sedang ikut terlibat dalam kegiatan pemilu untuk mempromosikan kita, itu tidak boleh. Jadi memang tidak boleh untuk kegiatan politik. Tetapi konteksnya kalau kita membantu kelancaran penyelenggara pemilu dalam ini negara, itu orari pasti siap memberikan bantuan dalam bentuk dukungan komunikasi tersebut. Kalau untuk di wilayah DIY sendiri Pak, biasanya anggota itu beraktivitas selama pemilu itu seperti apa sih Pak? Kalau menggunakan fasilitas komunikasi melalui HT seperti itu? Oh ya, mereka saling berkomunikasi ya. Jadi satu anggota dengan anggota yang lain, mereka bertukar informasi tentang ya kondisi lingkungan sekitar masing-masing, ataupun mereka berdiskusi tentang kegiatan yang mereka tekuni baik di bidang komunikasi radio ataupun teknik radio. Tetapi khusus untuk masa-masa pemilu seperti ini, pada tahapan-tahapan pemilu ini memang kita membatasi diri, jangan sampai kita terjebak anggota kita membicarakan hal-hal yang bersifat politik tersebut ya, kecuali kalau memang negara meminta, itu baru kita nanti ikut membantu. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Kalau di wilayah Jateng sendiri Pak, peran orari sendiri selama kegiatan pemilu ini mungkin apakah hampir mirip di wilayah DIY atau di Jateng juga ya, kalau pemilu malah menahan untuk tidak melakukan komunikasi, atau sama aja seperti hari-hari normal, atau ya ada perlakuan khusus nggak Pak untuk di masa kampanye di 2024 ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Risa. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kaor dan DIY,
Mas Ambar Parama, pada prinsipnya kita satu bahasa dari Orari, bahwa kita selalu mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kebetulan event ini adalah pemilu. Anggota Orari Jawa Tengah mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu berupa dukungan komunikasi. Dan dari Orari Jawa Tengah juga mengharapkan ke anggotanya tidak membicarakan hal-hal yang bernuansa politik praktis di dalam frekuensi yang diizinkan sesuai dengan Permen 17 tahun 2018. Ya, saya harapkan kepada semua anggota Orari Jawa Tengah untuk mentaati Permen 17 tahun 2018 tidak berpolitik praktis di frekuensi. Begitu Mbak Lisa. Terima kasih Pak Hari. Kalau di Rapi Jateng Pak, kalau misalnya ada anggota yang mungkin melanggar, itu banyak nggak sih Pak ditemukan seperti itu, atau kayak keceplosan atau ada yang ngingetin nggak Pak kalau misalnya mereka lagi asik berkomunikasi kemudian tiba-tiba pembicaranya mengarah ke terkait cara dan sebagainya, biasanya tuh bagaimana Pak mensiasatinya? Ya, terima kasih Pak Lisa. Di Rapi Jateng sendiri itu kalau terkait dengan obrolan di frekuensi yang terkait dengan SARA itu sekarang jauh. Teman-teman sudah betul-betul memahami bagaimana Permen 17-18 terkait dengan larangan apa saja yang dibicarakan. Itu mereka sudah sangat care, sangat memahami, karena kami sebagai organisasi di Jawa Tengah itu berupaya memberikan bimbingan melalui bimbingan organisasi supaya apa yang menjadi aturan main di organisasi lewat payung hukum, baik itu undang-undang maupun permen, itu tetap harus ditaati. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa anggota yang kadang keceplosan, tapi filter itu dari teman-teman sendiri, karena mereka tetap mengingatkan untuk tidak berbicara dan membicarakan atau mengamankan terkait dengan pemilu. Jadi sudah terfilter mereka teman-teman sendiri di frekuensi. Jadi saya yakin baik Rapi maupun Orari yang sekarang aktif di radio itu sudah betul-betul memahami bagaimana Permen 17-18. Jadi saya yakin Rapi dan Orari siap mendukung kegiatan pemilu 2024 dengan frekuensi bersih yang tidak akan menyampaikan berita maupun berbicara yang tidak pada tempatnya. Wah, bagus sekali ya Pak Manan ya, ternyata memang tipikal pengguna sekarang sudah semakin matang gitu ya Pak. Karena mereka sudah tahu dasar yang harus digunakan ketika menggunakan perangkat tersebut ya. Kalau Pak Nurdiantoro di wilayah Rapi di daerah Jogja ini sendiri, kira-kira kalau pengguna baru itu kan kadang ada nggak sih Pak, maksudnya di anggota Rapi yang memang masuk ke kategori yang masih muda, dan apakah mereka kan masih semangatnya tuh Pak, kadang ngetik di sosmed aja mereka ada gitu yang diomongin. Nah kalau dipindahkan ke alih di alat komunikasi seperti itu, apakah mereka juga melakukan hal yang sama untuk anggota baru ini seperti itu Pak? Iya Mbak Lisa, terima kasih. Selamat siang. Perlu kami sampaikan bahwa di Yogyakarta senada baik dengan Orari maupun Rapi Jawa Tengah, Orari Jawa Tengah, Orari Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kita punya bidang pembinaan, inovasi, dan juga teknologi. Yang itu memang tugasnya di samping merupakan tugas kita bersama untuk selalu mengingatkan, mengawasi, karena sesuai juga yang disampaikan bahwa ada Permen 17 tahun 2018 tentang penggunaan dan fungsi frekuensi yang diperuntukkan untuk anggota Orari maupun
Rapi. Nah, kami sangat mendukung dan ini momen yang diinisiasi oleh Ibu Kabalmon saat ini sangat luar biasa. Iya, kami berterima kasih karena kami, kita sinergi karena organisasi Rapi dan Orari itu kan kita pahami sebagai mitra pemerintah untuk mendukung semua program kebijakan yang ada di government, istilahnya di pemerintah, termasuk khususnya yang terkait dengan telemonitoring. Nah, itu kami menyadari dan kami selalu berusaha mensosialisasikan tentang etika tata tertib dalam komunikasi dan legalitas anggota maupun umum yang menggunakan komunikasi radio, khususnya frekuensi yang kita sudah dialokasikan untuk band baik Orari maupun Rapi, dan tentu kami monitor bersama. Kemudian Mbak, untuk yang milenial ini memang agak lain ya sekarang ya, trennya itu lain. Mereka juga menggunakan sosmed dan apa, tapi ada juga yang berkomunikasi. Nah, ini kita arahkan, kita kenalkan Rapi sebagai pendukung dan mitra pemerintah dalam kegiatan yang selama ini sudah kita lihat ke kebudayaan, sosial masyarakat, dan kebencanaan. Nah, sehingga mereka yang minat biasanya itu cenderung untuk salah satu itu. Biasanya punya animo, jadi lebih kita arahkan. Di samping juga pelan-pelan kita saling mengingatkan untuk komunikasi, khususnya tahun 2024 kita menjelang perlihatan politik. Ini jangan sampai kita melakukan komunikasi yang bersifat sara ataupun politik praktis. Itu tugas kami dalam bidang pembinaan, Mbak. Ada biro yang khusus menangani tentang pembinaan dan juga inovasi dan teknologi. Kurang lebih begitu, Mbak Lisa. Siap, Pak. Terima kasih. Nah, mungkin nanti Bapak sekalian menyiapkan satu kalimat, boleh satu kata untuk pesan kepada anggotanya. Tapi sebelum itu saya beralih ke Bu Eni dulu. Nah, Bu, gimana nih dukungan Balmon Jogja sendiri terkait untuk mengamankan frekuensi di pemilu 2024 ini, Bu? Dukungan dalam rangka untuk kegiatan pemilu 2024 ini, khususnya untuk penggunaan frekuensi, tentunya salah satunya adalah kita mensosialisasikan kepada masyarakat pengguna frekuensi yang ada di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dan juga tentunya berkoordinasi dengan teman-teman dari Orari dan Rapi. Itu Mbak Lisa. Nah, ini salah satunya ya, Bu ya, berkoordinasi dan mereka berkenan hadir, Bu. Itu terima kasih banget ya, Bu ya. Iya, betul. Hari ini sudah lengkap, ini hadir ada dari Orari DIY, Orari Jateng, Rapi DIY dan Rapi Jateng. Sekali lagi saya haturkan terima kasih yang luar biasa. Keren. Baik, Pak. Tadi saya minta closing statement dari masing-masing Bapak Ketua ini. Monggo dari Bapak Orari DIY terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada anggotanya. Ya, kepada seluruh teman-teman anggota Orari di daerah Istimewa Yogyakarta, mohon dalam rangka persiapan pemilu 2024 yang akan datang ini, kepada teman-teman semua untuk yang pertama tetap komit terhadap apa yang sudah tertuang dalam Permen 17 2018 dan juga dalam ADART Orari. Di situ sudah jelas-jelas dicantumkan kegiatan kita itu adalah kegiatan sosial di bidang komunikasi dan penelitian. Jangan sekali-kali frekuensi dipergunakan untuk kegiatan politik praktis ya. Dan juga mohon untuk mentaati aturan band plan yang sudah ada dan ya tertib dalam melakukan komunikasi radio. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan Ketua Orari Jateng, Pak. Ya, untuk teman-teman Orari daerah Jawa Tengah, satu kata dari saya, kita sukseskan pemilu. Bijaklah menggunakan frekuensi sesuai Permen 17 tahun 2018. Itu Mbak Lisa. Siap. Kemudian dari Rapi Jateng, Bapak Ketua. Terima kasih, Mbak Lisa. Untuk teman-teman anggota Rapi di Jawa Tengah,
kita dukung, kita sukseskan pemilu 2024 seperti slogannya Rapi Jateng bersahaja, bersih, santun, harmonis, dan jaya. Terima kasih. Dan terakhir dari Rapi DIY, Bapak. Terima kasih. Saya Juliet Zulu, 12 Golf November India, Ketuda Rapi Daerah 12 Daerah Istimewa Yogyakarta, menghimbau khususnya kepada anggota dan pengurus Rapi Daerah 12 Daerah Istimewa Yogyakarta dan rekan-rekan saudaraku anggota dan pengurus Rapi se-Indonesia, menjelang 2024 kita punya tugas yang berat untuk menjaga iklim yang kondusif dalam berkomunikasi di frekuensi radio. Jangan sampai nanti kita tidak bisa menciptakan iklim yang baik sebagai insan komunikasi. Tetap jaga ranah komunikasi sesuai dengan ADART dan juga Permen 17 tahun 2018 bahwa anggota Rapi merupakan mitra pemerintah dalam mendukung semua program pemerintah, sehingga kita bisa bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah untuk mensukseskan pemilu 2024. Demikian Mbak Lisa. Wah, terima kasih Bapak Ketua tadi sudah menyampaikan pesan-pesan terhadap anggotanya. Nah, mungkin terakhir dari Bu Eni, mungkin ada pesan juga yang mau disampaikan terkait frekuensi dalam mendukung pemilu 2024 ini, Bu. Terima kasih Mbak Lisa. Berkaitan dengan frekuensi bersih untuk pemilu 2024 ini diharapkan dan juga akan dapat terlaksana dengan baik manakala dengan adanya dukungan dari organisasi Rapi maupun Orari, khususnya di wilayah kerja Balai Monitor kelas 1 Yogyakarta menuju pemilu 2024 yang sukses, aman, dan istimewa. Biasanya Bu ada hadiah khusus. Hadiah khusus untuk seluruh frekuensi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saya tutup atau saya berikan hadiah pantun. Kegembirauka naik sepeda lipat. Biar tambah sehat dan awet muda. Mari kita sukseskan pemilu 2024 menggunakan frekuensi bersih dari SARA. Baik, terima kasih kepada Bapak para Ketua Rapi dan Orari Jateng DIY yang sudah hadir di kesempatan kali ini dan juga Ibu Kabamon yang sudah menerima dengan baik. Dan demikianlah episode podcast kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dan jangan lupa terus menyimak podcast Balmon Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Balmon Jogja. Siap.